Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-33. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Chunmyung tiba-tiba mendatangi kamar Wei Linsam. Wei Linsam yang melihat Chunmyung seenaknya masuk menanyakan, apakah ada yang salah pada Chunmyung? Namun respon Chunmyung di luar dugaannya. Chunmyung mengatakan bukan ia yang dalam masalah, tapi Wei Linsam lah yang dalam masalah bukan? Karena masalah penting sudah diatasi, ia bisa sedikit bersih-bersih. Wei Linsam tidak tahu apa yang dimaksud dari ucapan Chunmyung. Tapi Chunmyung tidak menghiraukan Wei Linsam. Ia segera mendorongnya untuk berbaring di tempatnya. Mendapatkan perlakuan kasar dari Chunmyung, Wei Linsam meminta untuk Chunmyung berhenti. Namun Chunmyung tentu tidak mendengarkannya. Tangan Chunmyung mulai bersinar, yang kemudian merambat ke seluruh tubuhnya, terbungkus oleh Chi murni. Chunmyung meminta untuk Wei Linsam tidak berbicara. Wei Linsam masih terus meronta dan belum mengetahui apa yang akan Chunmyung lakukan kepadanya. Ia terus berteriak untuk Chunmyung menghentikannya. Tapi ketika Chunmyung mengatakan luka dalam, mata Wei Linsam melebar. Chunmyung memandai Wei Linsam mengatakan, luka Wei Linsam harus diobati. Wei Linsam penasaran apakah Chunmyung mengatakan bahwa Chunmyung akan mengobatinya. Wei Linsam mengatakan dengan ketakutan, menyembuhkan itu tidak semudah yang Chunmyung bayangkan. Jika Chunmyung melakukannya dengan tidak benar, bukan cuma terluka, mungkin ia juga akan binasa. Chunmyung dengan senyum meminta untuk Wei Linsam tidak perlu khawatir. Sekali lagi, Wei Linsam terkejut karena Chunmyung benar-benar tidak mendengarkannya. Melihat wajah Chunmyung yang tersenyum membuat hati Wei Linsam berdebar. Berdebar karena rasa takut yang luar biasa terkecamuk dalam hatinya. Karena jika Chunmyung gagal, maka ia akan binasa kapan saja. Chunmyung yang berusaha meyakinkan Wei Linsam bergumam dalam hati. Ia sudah tahu apa yang salah di dalam tubuh Wei Linsam. Dan mengapa dia bisa menjadi seperti itu, serta cara untuk menyembuhkannya. Chunmyung menekan lengan Wei Linsam dan mengalirkan Chi murninya. Menurut penjelasan Chunmyung, ada dua cara untuk mengontrol dan mengobati luka dalam. Yang pertama adalah mengkoreksi aliran Chi yang terpelintir dengan sendiri. Namun Wei Linsam tidak akan memiliki keterampilan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Metode yang kedua bahkan lebih sulit. Aliran Chi yang bengkok perlu dikoreksi dengan memanfaatkan Chi orang lain. Metode ini 10 kali lebih sulit daripada yang pertama. Masuk akal setelah memikirkannya. Banyak prajurit mengabdikan seluruh hidup mereka untuk mengatasi kesulitan belajar bagaimana mengontrol Chi mereka sendiri dengan benar. Lalu, seberapa sulitkah mengontrol tubuh orang lain? Inilah mengapa alasan Wei Linsam tidak meminta seorang praktisi untuk menyembuhkan luka dalam miliknya, bahkan setelah pertarungan dengan Wudang. Dipercaya bahwa Gunung Berbunga memiliki master yang mampu menyembuhkan luka-lukanya. Dia khawatir itu akan membuat hubungan dengan Gunung Berbunga akan canggung jika Wei Linsam dengan ceroboh meminta permintaan yang sulit seperti menyembuhkan lukanya. Chunmyung segera meraih pergelangan tangan Wei Linsam menggunakan tangan kiri, dan tangan kanan masih menekan lengan atas Wei Linsam. Dan kemudian Chi murni Chunmyung mulai menjalar masuk ke dalam tubuh Wei Linsam. Melalui tangannya, menyebar ke seluruh tubuh Wei Linsam. Wei Linsam berteriak karena rasa yang tidak nyaman langsung menutup mulutnya. Dia tidak dapat berteriak saat ini. Apakah itu yang memberi atau yang menerima infus Chi? Itu tabu untuk berbicara karena dapat mengganggu pertukaran Chi. Karena Chi Chunmyung sudah mulai memasuki tubuhnya, Wei Linsam tidak memiliki pilihan lain selain tetap diam dan berdoa pada Dewa Langit. Wei Linsam bergumam, hampir saja Chi-nya keluar dari mulutnya. Kenapa Chunmyung tiba-tiba memasukkan Chi ke tangannya? Bagaimana jika tersebut keluar dari mulutnya dan menghancurkan kerongkongannya? Itu sungguh mengerikan, bukan? Chi terus mengalir melalui meridian dan memperbaiki meridian yang rusak. Di tengah pengobatan, Chunmyung mengatakan itu beruntung.
Sepertinya, Chi Weilinsam masih belum terlambat untuk diselamatkan. Sepertinya penyembuhan bekerja. Weilinsam masih menutup mulutnya untuk tidak berbicara. Namun ia bergumam membenarkannya. Rasa sakit yang ia tahan selama ini perlahan menghilang. Chi yang sangat hangat memasuki tubuhnya. Apakah ini Chi dari seorang Taois sejati? Chunmyung memang benar-benar seorang dari sekte Gunung Berbunga. Tapi seketika Weilinsam terkejut setengah mati. Ia bergumam, apakah Chunmyung baru saja berbicara? Dia menatap Chunmyung dengan tatapan penasaran dan ingin mengkonfirmasinya sekali lagi. Apakah Chunmyung tadi berbicara? Sepertinya pertanyaan Weilinsam terjawab ketika Chunmyung mengatakan untuk Weilinsam bertahan sedikit lagi. Weilinsam dengan menatap Chunmyung bergumam. Seingatnya, berbicara sembari memasukkan Chi ke dalam tubuh orang lain adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang master dengan pencapaian yang luar biasa. Bahkan para tetua dari sebagian besar sekte tidak akan berani mencobanya. Tapi bagaimana bisa Chunmyung yang hanya murid kelas 3 bisa melakukan itu? Dengan menatap Chunmyung yang tengah berkonsentrasi, Weilinsam dipenuhi dengan pertanyaan lagi. Siapa Chunmyung sebenarnya? Apakah ia bermimpi? Namun Chi yang memasuki tubuhnya sangat sulit dikatakan sebagai mimpi. Chunmyung segera berbicara lagi meminta untuk Weilinsam duduk. Weilinsam bingung. Tubuhnya seolah terangkat seringan kapas dan terduduk dengan bersila. Tangan kanannya diletakkan di atas paha, sedangkan tangan kirinya masih Chunmyung genggam untuk mengalirkan Chi. Weilinsam bergumam, bagaimana bisa tubuhnya bergerak sendiri? Apa yang sedang terjadi? Chunmyung mengatakan untuk mereka sekarang akan melakukan teknik Great Healing. Itu membuat Weilinsam terkejut dan bingung, karena ia tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Chunmyung sepertinya menyadari bahwa Weilinsam penasaran, hingga ia mulai menjelaskannya. Sederhananya, itu adalah teknik yang menusuk semua titik meridian di dalam tubuh untuk melancarkannya, termasuk beberapa titik yang sulit untuk digapai. Weilinsam masih penasaran, apa maksud memperbaiki titik meridian? Namun kali ini tidak ada jawaban dari Chunmyung. Chunmyung hanya meminta untuk Weilinsam duduk dan menerima saja. Ia yang akan melakukannya. Chunmyung mengarahkan tangan kirinya ke arah dada Weilinsam untuk memulainya. Weilinsam masih ragu-ragu apakah itu aman, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Chunmyung lagi. Chunmyung segera memulainya. Chi murni mulai memasuki dada Weilinsam. Itu lebih jernih dari apapun yang pernah Weilinsam alami. Jika dia harus mengatakan dengan kata-kata, itu seperti air murni mengalir melalui lembah. Chi yang dingin namun hangat terus mengalir ke seluruh tubuh Weilinsam. Chunmyung berkonsentrasi. Ia bergumam. Chi mengalir melalui seluruh titik Chi dan berkumpul di pusat Chi. Seperti aliran sungai yang bermuara di danau. Dan karena itu pusat Chi adalah tempat terbaik untuk mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Tapi, pusat Chi juga merupakan area yang sangat rawan yang bisa menghancurkan seluruh tubuh jika diobati sembarangan. Tapi, mana mungkin ia akan melakukan kesalahan seperti itu. Chunmyung sekali lagi mengeluarkan Chi murninya dari tangannya menembus dada Weilinsam, yang kemudian seolah menyebabkan ledakan cahaya. Chunmyung meneruskan gumamannya. Idealnya, teknik Great Healing ini dilakukan secara perlahan, tapi ia tidak punya waktu untuk itu. Pengobatan cepat seperti itu kemungkinan akan membuat tubuh sedikit terkejut, tapi juga bisa membuat tubuh dari Weilinsam pulih dengan cepat. Dengan bergegas, Chi murni Chunmyung menyebar ke seluruh tubuh Weilinsam, terhubung dari titik satu ke titik yang lain bagaikan aliran listrik menuju bola lampu. Chunmyung meneruskan, selama Weilinsam dapat menahannya, semua titik Chi yang tersumbat akan terbuka, dan aliran Chi kembali dengan lancar mengobati seluruh luka. Chi yang ia salurkan akan mengalir ke seluruh tubuh dalam siklus, dan pada akhirnya kembali pada tubuh Chunmyung. Dengan begitu, selesailah sudah satu siklus penyembuhan. Dan yang tidak ia beritahu kepada Weilinsam adalah, teknik Great Healing memerlukan 12 siklus untuk selesai. Tiba-tiba, hentakan terakhir dari Chi murni Chunmyung membuat Weilinsam seolah terkena serangan telak di dadanya. Dan kini semua aliran Chi benar-benar beredar di seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Akibat ledakan Chi yang begitu kuat, ruangan Weilinsam bahkan bersinar terang dilihat dari luar. Setelahnya, seluruh Chi yang beredar benar-benar kembali ke dalam tubuh Chunmyung. Weilinsam mendongak ke langit lagi ketika tubuhnya berasap. Untuk sejenak tidak ada reaksi sama sekali dari keduanya.
Mungkin, Wei Sam masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Chun Myung segera melepaskan tangannya dari Wei Sam dan berdiri di hadapan Wei Sam dengan diam. Sedangkan Wei Sam tengah memeriksa tubuhnya. Ia menyentuh wajahnya dan yang lainnya, dan tidak merasakan adanya sakit yang ia temukan. Bahkan, Wei Sam seolah tidak hanya sakit yang hilang, ia juga merasa menjadi semakin kuat. Wei Sam yang penasaran menanyakan kepada Chun Myung, apa sebenarnya itu? Chun Myung tidak menjawab, dan ia hanya mengatakan, gunung berbunga akan selalu mengingat. Wei Sam terdiam dan matanya menampakkan keterkejutan. Chun Myung meneruskan, berbicara pada Wei Sam seolah membuat pernyataan. Gunung berbunga tidak akan pernah melupakan anugerah yang diterima. Pengabdian Sekte Bayangan Gunung Berbunga beberapa dekade terakhir pasti akan dihargai. Ia meminta untuk Wei Sam terus menjaga nama Sekte Gunung Berbunga seperti yang telah Wei Sam lakukan selama ini. Kemudian juga Sekte Bayangan Gunung Berbunga akan bergema di seluruh dunia bersama dengan Gunung Berbunga. Chun Myung benar-benar semangat mengatakannya. Saat ini, Wei Sam tidak menemukan sikap riang Chun Myung yang ditunjukkan seperti sebelumnya. Kewalahan oleh kehadiran yang berat, Wei Sam menatap Chun Myung dengan kosong. Ia bergumam, Chun Myung dikenal sebagai naga suci Gunung Berbunga. Berkat Chun Myung, setelah masa-masa sulit yang menimpa Sekte Bayangan Gunung Berbunga telah hilang, dan sekarang mimpinya untuk bangkit bersama Gunung Berbunga mungkin akan benar-benar terjadi. Kepalan tangan Wei Sam mulai begitu erat. Emosi mengalir dalam saat air matanya mulai terjatuh. Wei Sam berusaha untuk menekan bibirnya agar tidak menangis. Suaranya juga gemetar. Ia mengusap air matanya dan mengatakan, ia pasti akan. Tidak, ia pasti melakukannya. Ini adalah saat ketika Sekte Bayangan Gunung Berbunga mengumumkan kebangkitannya setelah masa sulit yang panjang. Keesokan paginya, Chun Myung mengunjungi aula utama untuk melihat perkembangan senior-seniornya dalam memecahkan kode peta yang ia dapatkan. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Chun Myung melihat keadaan aula dengan matanya menyipit. Gumaman kata mustahil terdengar bagaikan mantra. Di lantai tersusun lembaran kertas dan gambar aneh. Baik Chun tengah panik menggigit ujung jarinya mengatakan itu mustahil. Baik Chun yang terduduk memegang kepalanya mengatakan, seharusnya tidak seperti itu. Di mana letak kesalahannya? Baik Chun bagaikan orang gila. Sedangkan Jogul yang ada di meja segera membenturkan kepalanya mengatakan bahwa ia adalah sampah. Kata-kata itu keluar dari mulutnya beberapa kali. Yunjong sedang melihat peta dan menarik rambutnya. Sudah banyak rambutnya yang jatuh ke lantai. Gumamannya bagaikan suara dengungan. Di sisi lain, Yui Seol di sudut menggumamkan sesuatu dengan wajah tertekan. Sepertinya dia juga mengubah sekelilingnya menjadi gelap. Melihat kondisi mereka, Chun Myung terdiam. Tapi tentu saja ia tidak akan membiarkan mereka seperti itu. Chun Myung berteriak, omong kosong apa yang mereka lakukan. Untuk sejenak masih hening tidak ada tanggapan. Tapi kemudian, Yunjong, Jogul dan Baek Chun dengan wajah tertekannya menanyakan balik. Apakah Chun Myung katakan omong kosong? Chun Myung terkejut ditatap dengan mata mengerikan itu. Mereka segera meletakkan kuas yang ada di tangan mereka. Chun Myung menanyakan, apakah tidak ada yang bisa memecahkan kode di peta tersebut? Baek Chun menimpali, mungkin ia sering membaca buku. Kode itu adalah hal yang hanya bisa dipecahkan oleh orang-orang jenius saja, dan tidak menemukan jawabannya. Menurutnya, di dunia ini hanya ada 3 orang yang bisa memecahkan kodenya. Chun Myung menimpali, Sekte Wudang telah memecahkannya. Baek Chun tertegun karenanya, yang kemudian wajahnya memucat mengatakan, pasti Sekte Wudang memiliki orang jenius, salah satu dari 3 jenius yang ia sebutkan. Wajah Chun Myung terlihat kesal. Berarti, di Sekte Wudang ada orang jenius, tapi di Gunung Berbunga tidak ada yang jenius? Baek Chun coba menyangkal. Ia tidak mengatakan seperti itu. Mungkin ada beberapa murid yang bisa menyelesaikannya di Gunung Berbunga. Tapi waktu dan tenaga yang mereka miliki terlalu terbatas untuk menyelesaikannya. Chun Myung akhirnya sadar. Tatapan Baek Chun seolah menatap buah busuk ke arah Chun Myung. Tidak hanya Baek Chun, tapi senior yang lain pun sama. Baek Chun menghela nafas mengatakan bahwa ia tidak lagi ambil pusing. Saat ini peta itu di luar kemampuan mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang telah mempelajari hal-hal seperti itu secara profesional. Jogul yang masih meletakkan kepalanya di meja mengatakan,
Menemukan orang jenius seperti itu sangat sulit, bahkan di ibu kota Jianghu tidak akan mungkin. Apalagi di tempat kecil di Nanyang seperti ini. Sulit untuk menemukan orang yang mempelajari hal seperti itu secara profesional. Tidak mungkin ada. Chunmyung terlihat kesal dengan menutup matanya berpikir. Sedangkan Yunjong masih memegang peta tanpa mengatakan apapun. Yang kemudian, melihat ke arah Chunmyung menanyakan, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Apakah mereka harus ke kota besar? Chunmyung menunduk mengatakan, sebentar lagi orang-orang dari Sekte Wudang akan datang dan mengepung mereka. Apakah Yunjong mengatakan pergi ke kota besar untuk mencari orang yang bisa memecahkan peta itu? Lalu bagaimana dengan Sekte Bayangan Gunung Berbunga? Chunmyung benar-benar marah. Kesalnya sudah sampai ubun-ubun. Baik Chun terkejut mendengar apa yang dikatakan Chunmyung. Dia bukan takut karena Chunmyung marah, tapi memang benar bahwa Chunmyung adalah orang yang kejam. Tapi dia bukan seorang yang menggertak orang karena hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Chunmyung menunjuk peta yang dipegang oleh Yunjong dan berteriak. Jadi maksud mereka adalah, mereka tidak bisa memecahkan kodenya, dan hanya bisa melihat para Wudang mendapatkan Supreme Pill dan bertambah kuat. Baek Chun yang ketakutan mengatakan tidak ada jalan lain. Sepertinya kata-kata Baek Chun salah. Chunmyung menatapnya mengatakan, apakah Baek Chun mengatakan tidak ada jalan lain? Itu salah, masih ada jalan. Mata Baek Chun menatap Chunmyung dengan ngeri ketika Chunmyung mengatakan itu. Dengan tawa jahat, Chunmyung mengatakan, selalu ada jalan lain. Melihat ekspresi Chunmyung yang seperti itu, membuat Yunjong dan Baek Chun takut. Mereka bergumam, mengapa ekspresinya seperti itu? Hal gila apa yang akan Chunmyung lakukan selanjutnya? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-33. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!